Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan li khudurikum ila hadzal makan syarif. Ana Hasanuddin Hafid naltaqi bikum marratan ukhra fi barnamaji Zawiyatul Lughatil Arabiyyah atau biasa kita sebut dengan Ruang Bahasa Arab. Acara ini terselenggara dengan kerjasama LPPTVRI Sulawesi Selatan dengan Sekolah Islam Al-Azhar Makassar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir narasumber kita Ustadz Muhammad Sibawai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halukum? Khair alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga telah hadir siswa SMP Unismu Makassar. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, saudara pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Lughatul Arabiyyah dengan judul kata kerja. Dan marilah kita mendengarkan narasumber kita. Kepadanya kami persilakan. Tafadhal ya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa amsaitum? Amsayna bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Haluna halukum. Madza darsuna al-ana? Darsuna al-ana al-lughatul arabiyyah. Tayyib. Ana ukarrir wa aqul. Kaifa amsaitum? Amsayna bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Haluna halukum. Kaifa amsaitum? Amsayna bi khairin walhamdulillah. Tayyib, ya, bagus. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada sore ini, fi hadhil fursa tayyibah, insyaallah ta'ala sanadrus sawiyan wa natakallam amma yata'alaq anil af'al. Kita akan berbicara sedikit masalah kata kerja bahasa Arab baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Nah, gimana ciri-cirinya? Nah, nanti kita akan bahas. Di af'al lughah al-arabiyyah atau kata kerja bahasa Arab itu tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mungkin ada di situ predikat. Ya. Akan tetapi di dalam bahasa Arab namanya fi'lun atau jamak darinya af'al atau kata kerja. Ya. Di dalam bahasa Arab dibagi kata kerja itu menjadi 3. Pertama adalah fi'lun madhi atau fi'lun madhin. Boleh kita bilang fi'lun madhin atau al-fi'lul madhi. Yang kedua adalah fi'lun mudhari'. Ya, fi'lun mudhari'. Yang ketiga adalah fi'lu amrin. Ya, fi'lu amrin. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang berbentuk lampau, ya. Artinya lampau yang sudah kita kerjakan, kita memakai kalimat atau kata kerja tersebut. Nah, contohnya misalnya roja'a atau rokiba, zahaba, apalagi? Jalasa, akala, darosa, kataba misalnya. Coba ikuti kakak semuanya. Roja'a, Roja'a, kataba, kataba, jalasa, jalasa, akala, akala, qatala. qatala. Ya, itu namanya fi'lul madhi. Fi'il madhi atau lampau. Kata kerja lampau. Yang kedua adalah fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' ini sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab ini, dia adalah fi'lun atau kalimatun yadullu ala mustaqbal awil hal. Kata kerja yang menunjukkan yang sedang atau yang akan datang, maka dia dinamakan, istilahnya di dalam ilmu bahasa Arab adalah fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' yang sedang atau akan dikerjakan. Misalnya yajlisu. Yajlisu artinya kita sedang duduk, ya. Coba nahnu najlisu 'alal kursiyyi. Coba ikuti kakak. Nahnu najlisu 'alal kursiyyi. Nahnu najlisu 'alal kursiyyi. Nahnu najlisu 'alal kursiyyi. Nah,
itu namanya fi'lul mudhari. Kita sedang duduk di atas kursi. Atau nahnu nadrusul lughah al-arabiyyah halan. Kita sedang belajar bahasa Arab sekarang. Nah, itu namanya fi'lul mudhari. Adapun fi'il amr atau fi'il perintah atau kata kerja perintah, dia lebih cenderung harus ada yang diperintah, harus tatap muka. Nah, siapa saja yang bisa diperintah? Kalau di dalam bahasa Arab ada 6. Siapa-siapa itu? Pertama adalah dhamir anta, kedua antuma, antum, anti, antuma, antunna. Coba ikuti kakak. Anta, Anta. antuma, Antuma. antum, Antum. anti, Anti. antuma, Antuma. antunna. Antunna. Nah, yang bisa diperintah itu adalah orang yang bisa yang kita lawan bicara. Tidak bisa kita perintah dia laki-laki yang sedang gaib atau yang dia tidak ada di sini, nggak bisa kita perintah, ya. Nah, jadi yang bisa diperintah itu adalah yang tatap muka. Contoh misalnya ijlis, kita bilang ijlis, duduklah kamu, satu laki-laki. Atau ijlisa, duduklah kamu, dua laki-laki. Ijlisu, duduklah kalian, ya, kalian laki-laki. Begitu seterusnya. Coba ikuti kakak. Ijlis, Ijlis. ijlisa, Ijlisa. ijlisu. Ijlisu. Atau fi'il zahab, izhab, Izhab. izhaba, Izhaba. izhabu. Izhabu. Kul, Kul. kula, Kula. kulu. Kulu. Nah, itu namanya kata kerja perintah. Nah, paham nggak? Paham sampai sini? Ya, coba kita tes, kita latih fi'il madhi dulu, ya, fi'il madhi. Kita akan memakai rokibah. Nah, mumpung sekarang ini jumlahnya 14, cukup. Ya, dhamir atau subjek di dalam bahasa Arab cuma 14. Ya, huwa humahum, ya humahunna, anta antum antum sampai nahnu. Nah, kalian adalah 14 orang. Saya pakai kata kerja rokibah. Kalian masukkan rokibah ke dalam apa? Ke dalam dhamir yang 14 tersebut. Coba. Rokibah. 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 Rokibu. Rokibat. Rokibata. Rokibna. Rokibata. Rokibatuma. Rokibatum. Rokibati. Rokibatuma. Rokibatunna. Rokibatu. Rokibana. Alhamdulillah. Zahaba. 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 Zahabu. Zahabat. Zahabata. Zahabna. Zahabta. Sahabatuma. Zahabatu. Zahabati. Zahatuma. Zahabatunna. Zahabatu. Zahabatna. Roja'ah. Kata kerja roja'ah. Roja'a. Roja'a. Roja'u. Roja'at. Roja'ta. Roja'tna. Raja'ta. Raja'tuma. Roja'tum. Roja'ti. Roja'tuma. Roja'tunna. Raja'tu. Roja'na. Tinggal satu kalimat, yaitu adalah jalasa. Coba. Jalasa. Jalasa. Jalasu. Jalasat. Jalasta. Jalasna. Jalasta. Jalastuma. Jalastum. Jalasti. Jalastuma. Jalastunna. Jalastu. Jalasna. Nah, itu adalah fi'il madhi, adik-adik. Artinya fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan lampau atau yang sudah dikerjakan. Banyak sekali di dalam Al-Quran, banyak sekali di dalam hadis yang berbicara masalah atau bercerita tentang kata kerja. Insya Allah nanti kita akan selanjutnya. Jadi itu tadi fi'il madhi. Selanjutnya adalah fi'ilul mudhari. Fi'ilul mudhari yang dia istiqbal atau dia akan menunjukkan yang sedang atau yang akan berjalan, dia berbeda dengan fi'il madhi, ya. Misalnya tadi kita memakai yadhhab, ya, yadhhabu. Fi'il mudhari, fi'il madhinya yadhhabu adalah zahaba. Jadi biasanya kalau kita di pondok pesantren atau belajar bahasa Arab secara berurutan fi'il madhi, mudhari, amr, madhi, mudhari, amr.
Contohnya zahaba, yazhabu, izhab. Jalasa, yajlisu, ijlis. Rakiba, yarkabu, irkab. Misalnya. Atau akala, yakulu, kul. Coba. Nah, fi'il mudhari itu sama, 14 juga. Subjeknya harus dimasukkan ke 14 subjek tadi. Cuman dia berbeda seperti fi'il madhi yang tadi. Nah, bedanya apa? Kalau dia fi'il mudhari yazhabu, yazhabu, yazhabani, yazhabuna, tazhabu, tazhabani, yazhabna, tazhabu, tazhabani, ya, tazhabuna, tazhabina, tazhabani, tazhabna, azhabu, nazhabu. Nah, bedanya nanti di situ lagi sekali kapan dia dikatakan fi'il mudhari. Nah, ketika nanti ada zawaid al-arba'ah yajma'u qauluha anaitu. Ketika dia ada huruf-huruf ziyadah atau huruf-huruf tambahan, nah, baru kita tahu kalau itu adalah fi'lul mudhari atau kata kerja fi'il mudhari. Nanti insyaallah pas kita hiwar atau tanya jawab, nanti saya akan beritahu ya apa perbedaan fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Nah, yang terakhir adalah fi'il amar atau perintah, seperti yang saya bilang tadi, yang bisa diperintah cuma 6 saja adik-adik, yaitu adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, anti, antuma, antunna. Mungkin itu saja yang bisa materi sampai sini. Insyaallah kita buka tanya jawab pada adik-adik. Alhamdulillah, saudara pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang menjelaskan tentang fi'lul madhi, fi'lul mudhari, dan fi'lul amr. Ini adalah thariqah fi ta'limil lughal arabiyyah, kaidah di dalam belajar bahasa Arab. Mungkin adik-adik masih belum ada yang jelas, maka kami persilakan untuk bertanya. Yang mau bertanya silakan. Tafadhol, sebutkan namanya. Dengan suara yang agak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Salaman Al-Farizi. Ana ahadu minatul labi fi fasli sabi. Pertanyaan saya, bagaimana cara menggunakan fi'il? Syukron ala hazil fursat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ahad minatul labi mutawassithah di Jami'ah Al-Muhammadiyah Makassar. Ya. Bagaimana cara menggunakan fi'il atau kata kerja yang tadi ya. Nah, adik-adik, di dalam bahasa Indonesia kita tahu subjek, predikat, bukan begitu? Misalnya saya pergi ke pasar, subjek, predikat, ya, ke pasar, misalnya keterangan. Kalau di dalam bahasa Arab, dia nanti akan bergabung kata kerjanya dengan subjeknya di dalam satu kalimat tersebut, ya. Nah, mana contohnya? Misalnya yang tadi kalian contohkan, jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, nah, bukan jalasta, jalasata, jalasnya, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Nah, apa artinya jalasa? Jalasa artinya duduk. Nah, subjek atau orang yang mengerjakan duduk itu nyambung dia ya langsung di dalam kata itu. Misalnya jalasa berarti artinya dia satu laki-laki sudah duduk. Jalasa dia dua laki-laki sudah duduk. Jalasu yang kamu bilang tadi Muhammad Fadel Muhammad, jalasu berarti mereka laki-laki sudah duduk. Jalasat, nah, dia perempuan sudah duduk. Jalasata, selanjutnya kayak gitu sampai jalasna, sampai Naufal jalasna, ya. Jalasna artinya kami sudah duduk. Tetap dia sudah karena dia adalah fi'il lampau atau kata kerja yang lampau. Artinya lampau yang sudah dikerjakan. Nah, maksud saya ya, tidak seperti di dalam bahasa Indonesia. Saya pergi atau saya sudah duduk di atas kursi. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab langsung dia subjeknya di dalam kalimat tersebut. Jadi kalau kita terjemahkan, saya sudah duduk di atas kursi 1 jam yang lalu misalnya. Jalastu 'alal kursi qabla sa'ah. Kita bilang kayak gitu. Atau saya sudah masuk ke kelas sebelum masuk guruku misalnya. Dakhaltul fasla
qabla maji'il ustadz misalnya, ya. Saya sudah masuk, ya, dakhaltu, memakai dakhaltu. Nah, jadi adik-adik, kalau bisa kalian jangan terjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Misalnya, saya sudah duduk, berarti ana jalastu. Bukan berarti salah, akan tetapi istilahnya istilahnya pemborosan kata. Kita bilang pemborosan kata. Karena kenapa? Ana itu artinya sudah saya. Dakhaltu sudah saya juga, saya sudah masuk. Nah, sehingga cukup di dalam bahasa Arab itu dakhaltul fasla, sudah bas. Tidak lagi bilang ana dakhaltul fasla. Bukan berarti saya bilang salah, akan tetapi kaidahnya dakhaltul fasla saja, ya. Nah, bukan seperti bahasa Indonesia harus tulis dulu saya subjeknya, saya masuk kelas, saya subjek, masuk predikat, kelas keterangan misalnya. Di dalam bahasa Arab cuman sedikit saja, dakhaltul fasla, jalastu 'alal kursi, akaltu samaka, atau syaribatul ma misalnya, saya sudah minum air. Nah, kayak gitu. Jadi gimana caranya memakai kata kerja tersebut? Tidak seperti sebagaimana kita memakai bahasa Indonesia, adik-adik. Harus misalnya subjek dulu baru predikat, tidak. Tapi dalam bahasa Arab dia langsung subjeknya itu masuk ke kata kerjanya, seperti dakhaltu atau jalastu. Sudah masuk di situ subjeknya, ya. Dan perlu diketahui bahwa di dalam bahasa Arab itu ada istilahnya fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il itu adalah kata kerja, fa'il itu adalah orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut, maf'ul artinya apa yang dikerjai. Iya. Kalau kita istilahnya objek. Nah, jadi kata kerja itu sebelumnya, kata kerja itu dibagi menjadi dua nanti. Ada yang butuh objek, ada juga yang tidak butuh objek. Sama, di dalam bahasa Indonesia sama. Misalnya, yang butuh objek itu, misalnya saya meminum air, maka air itu adalah objek yang dikenai pekerjaan tersebut. Bukan gitu. Atau saya memukul pencuri misalnya, maka pencuri itu objek. Begitu juga di dalam bahasa Arab. Dia akan terbagi menjadi fi'il, muta'addi dengan lazim. Muta'addi itu yang butuh objek, ya. Lazim itu yang tidak butuh objek. Misalnya kalau kita bilang saya sudah memukul pencuri, darabtul lista, saya sudah memukul pencuri itu. Atau saya sudah menangkap pencuri, qabadtu 'ala lista, kayak gitu. Al-lis atau asyari. Paham tum? Nah, jadi gitu cara memakai kata kerja. Ya. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa pertanyaan dari audiens kita. Masih ada yang pengen bertanya tentang keadaan? Ya, tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad Gali Ramadan. Ana ahadu minatul labi fi fasli sabi SMP Unismu Makassar. Pertanyaan saya, bagaimana cara membedakan kata kerja yang lampau dengan yang sedang? Syukran ala hazil fursa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya saya Tafadhol, jawab sih. Ali jawab minal. Nah, bagaimana cara apa bedanya ya? Pertanyaanmu apa tadi ya? Bagaimana cara membedakan, Ustaz? Membedakan. Bagaimana cara membedakan fi'il lampau dengan yang sedang? Yang sedang. Antara fi'il madhi dengan mudhari. Jawabannya di dalam kitab ini, ya. Salah satunya adik-adik, kita bisa bedakan bahwa itu adalah fi'il madhi atau mudhari. Fi'il madhi itu dia lebih cenderung baris terakhirnya adalah fathah. Tadi dakhala, roja'a, mabniun 'alal fathah. Artinya mabni itu tidak berubah, dia itu tetap, ya, tetap baris akhirnya itu adalah fathah. Rokiba, jalasa, akala, semuanya itu baris atas terakhirnya, bukan gitu, ya. Maka di sini dibilang amma fi'lul madhi fahuwa maftuhul akhiruhu abadan, kayak gitu. Nah, jadi saya baca sedikit apa yang dibilang pengarang kitab ini. Ini adalah kitab
syarah Mukhtasar Jiddan Ustaz, ala matni Al-Jurumiyah, matan Al-Jurumiyah. Ya, Al-Jurumiyah itu adalah sebuah matan bahasa Arab juga ya, matan. Tahu matan? Matan itu bait-bait syair, nanti syarah Mukhtasar Jiddan ini adalah yang memberi penjelasan dari bait-bait syair tersebut. Dia bilang di sini babul af'al, bab-bab masalah kata kerja dia bilang. Dia bilang af'al salasatun madin. Fi'il di dalam bahasa Arab itu ada 3. Pertama adalah madin. Madi yang sudah saya bilang tadi. Apa itu fi'il madi? Nah, nanti akan dilihat di sini apa perbedaan madi dengan mudhari. Dia bilang apa? Ma dalla ala hadatsin madha wa qadha wa alamatuhu an yuqbalu ta'nis. Jadi fi'il madi itu pertama dia nanti terakhirnya itu yuqbalu ta'nis. Dia akan menerima ta'nis. Yang mana namanya ta'nis? Beda ta'nis dengan beda ta'nis sakinah. Jadi dia bilang di sini wa alamatuhu an yaqbala ta'nis as-sakinah. Fi'il madi itu dia menerima ta'nis as-sakinah. Mana maksudnya ta'nis sakinah? Ta'nis atau tak yang menunjukkan cewek atau perempuan yang ada sukunnya. Contohnya tadi Zaki bilang zahaba. Terus Putra bilang zahaba. Terus ini zahabu, zahabat. Kalau kita tulis di papan atau di papan tulis, maka zahabat ada za, terus ada ha, ada ba dengan tak sukun. Nah, itu adalah ciri kalau dia itu fi'il madhi adalah menerima tak sukun tadi, zahabat. Nah, urutannya mana tadi? Saya bilang zahaba, zahabu, zahabat. Nah, itu zahabat sampai itu ya. Yang dibilang sama Agus tadi, dia menerima ta'ut ta'nis sakinah, maka jangan kalian ragu bahwa itu adalah fi'il madhi karena dia adalah menerima ta'ut ta'nis. Nah, itu beda yang pertama. Ketimbang fi'il mudhari, dia fi'il mudhari itu atau fi'il yang menunjukkan sedang itu, dia itu menerima ahruf atau hurufuz zawaid, huruf tambahan. Kapan dia ada huruf tambahan tersebut? Sebelum fi'il. Ntar dulu. Huruf tambahan itu saya beritahu, ya jema'u, kata pengarang kitab ini, ya jema'u qauluka anaitu. Anaitu itu artinya ada alif, ada nun, ada ya dengan ta. Jadi ini alif, nun, ya, ta, ada 4 ini adalah huruf tambahan. Maka jikalau ada huruf tambahan ini, maka jangan kalian ragu itu adalah fi'lul mudhari. Contohnya mana? Yazhabu. Yazhabu ada huruf ya, bukan? Ya. Kita bilang tadi ada alif, nun, ya dengan ta. Ya, ana itu. Ada huruf ya. Yazhabani ada huruf alif. Yazhabuna. Nah, begitu selanjutnya. Ana itu. Terus. Ya, tazhabu, tazhabani, yazhabna. Nah, dia lebih cenderung ada huruf tambahan yang 4 itu. Kalau ada huruf tambahan yang 4 ini, maka itu adalah fi'lul mudhari. Jadi bisa kita bedakan mana fi'il madhi dengan fi'lul mudhari. Fi'il madhi menerima ta'ut ta'nis sakinah, contohnya adalah zahabat atau darabat atau akalat atau ukilat, bisa juga ukturinat, bisa juga. Nah, fi'lul mudhari dia menerima huruf-huruf tambahan ini, yang mana pengarang kitab ini mengatakan ya jama'u qauluka anaitu, alif, nun, ya dengan ta. Nah, itu beda dari fi'il madhi dengan mudhari. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan dari narasumber kita menjelaskan kaidah-kaidah tentang ta'limul lughal arabiyyah. Masih ada yang pengen bertanya? Ya, tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Nagata Wahid. Ana ahadu minat tullabi fil fasli sabi SMP Unisma Makassar. Pertanyaan saya, adakah kata kerja di dalam Al-Quran atau hadis Nabi? Syukran ala hadhil fursah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu, Ustaz? Nah, syukran Ustaz. Jadi apakah ada kata kerja atau contoh kata kerja yang di dalam Al-Quran, di dalam hadis? Memang adik-adik saya beritahu, sumber bahasa Arab itu adalah Al-Quran dengan hadis. Datangnya Al-Quran dengan hadis baru ada bahasa Arab. Bukan bahasa Arab dulu baru ada, baru Al-Quran ada. Bukan gitu. Akan tetapi Al-Quran dengan hadis ini yang ada duluan, maka
muncul kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Ilmu nahwi wal musarraf. Itu yang pertama. Banyak sekali di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang baca. Coba, ada kata kerja di dalam surah An-Nazi'at. Bacakan Putra Anargia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah pada siang kali ini saya akan membacakan surat An-Nazi'at ayat 17 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Ya, sudah. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi itu adalah contoh kata kerja idhhab ila fir'aun. Pergilah ke Fir'aun. Nah, Musa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Fir'aun. Itu adalah salah satu kata kerja di dalam bahasa Arab. Ya, mungkin gitu saja Ustaz. Sudah. Alhamdulillah, saudara pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Itulah tadi jawaban dari narasumber kita menjelaskan bagaimana kaedah-kaedah di dalam bahasa Arab antara fi'lul madhi, fi'lul amr, dan fi'lul madhi, fi'lul mudhari' wa fi'lul amr. Saudara pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, bahasa Arab merupakan bahasa terbesar atau bahasa yang terkenal di dunia. Maka belajarlah bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa umat muslimin. Saya Hasanuddin Hafid mohon undur diri dari hadapan Anda. Ilal liqa fi yaumil qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.